adik-adik, hari ini bertemu kembali dengan Kak Masta dari GKKS Hambu Baru. Kabar sehat semua kan? Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah Mukjizat Persahabatan. Kalian pasti sudah pernah mendengar cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang diturunkan dari atap. Bukan bagaimana dia disembuhkan yang mau Kak Masta ceritakan, melainkan bagaimana dia sampai ke tempat itu. Dia dibawa oleh keempat temannya, digotong. Tentu sangat berat kan adik-adik. Mungkin saja rumahnya jauh. Mereka membawa teman yang lumpuh ini menuju ke tempat di mana Yesus saat itu sedang mengajar dalam satu rumah. Tetapi ketika mereka sampai di situ, tempat tersebut sudah ramai oleh orang. Banyak sekali orang sehingga untuk masuk ke dalam rumah itu pun sudah tidak bisa lagi. Tapi mereka tidak kehabisan akal. Mereka mengikat temannya di atas pembaringan kasurnya, lalu mereka naikkan ke atas atap. Ketika atap sudah dibuka dan mereka sudah mengikat dengan kuat temannya itu ke empat sudut dari pembaringannya itu, mereka ikat dengan tali dan mereka pelan-pelan menurunkannya dan sangat hati-hati. Bayangkan kalau satu saja tali terlepas, si lumpuh akan terjatuh. Ketika saat itu si lumpuh sudah sampai di depan Yesus yang saat itu sedang mengajar. Mata orang tadinya tertuju kepada Tuhan Yesus dalam pengajarannya. Namun karena tiba-tiba dari atas muncul kasur yang turun, ada seorang lumpuh di atasnya, mata orang jadinya beralih. Dan pengajaran Yesus saat itu terhenti, terganggu. Bagaimana reaksi Yesus? Apakah dia marah? Tidak adik-adik. Yesus terkesima. Dia melihat ke atas atap. Dilihatnya ada 4 kepala dengan pandangan mata yang ketakutan karena sudah mengganggu pengajaran Yesus. Pandangan mata juga yang mengarah kepada Yesus, memohon berharap agar Yesus berbelas kasih kepada temannya yang sedang lumpuh itu untuk disembuhkan. Lalu Yesus melihat bagaimana perbuatan mereka itu sebagai perbuatan iman. Markus 2 ayat 5 menuliskan, ketika Yesus melihat iman mereka, perbuatan mereka itu sebagai perbuatan imani. Dan Yesus melihat kepada si orang lumpuh dengan pandangan yang sangat luar biasa memohon agar disembuhkan. Adik-adik, sungguh luar biasa bukan? Bagaimana perjuangan keempat temannya kepada teman yang lumpuh ini. Adik-adik, indah sekali sebuah persahabatan. Si lumpuh beruntung dia memiliki sahabat yang luar biasa. Menggotongnya dari rumahnya jauh, memberikan semangat dan pengharapan agar hidupnya bermakna lagi. Dan bisa saja kan adik-adik, si lumpuh itu masih di rumahnya, tetapi keempat sahabatnya membawa dia ke hadapan Yesus dengan usaha mereka. Indahnya persahabatan artinya kita bersikap sebagai sahabat adalah karunia tersendiri. Seorang sahabat itu mau menerima apa adanya kita, baik itu kelemahan, dan kita juga rela menolong kelemahan teman kita itu dan mendukung apa yang menjadi kelebihannya. Di dalam indahnya persahabatan itu tidak ada iri hati adik-adik. Bersikap bersahabat itu bersih dari ketidakjujuran, bahkan dengki. Kita bisa punya 100 teman, tetapi punya sahabat sejati mungkin bisa dihitung dengan jari kan? Kalian pasti teringat dengan teman-teman kamu. Persahabatan yang indah di dalam orang lumpuh ini bersama 4 sahabatnya tadi adalah itu merupakan persahabatan yang luar biasa. Dia akan terus mengenang persahabatan tersebut. Hidup damai dengan sikap saling bersahabat. Kini orang lumpuh itu sudah mengalami mukjizat penyembuhan. Tapi jauh sebelumnya, dia sudah mendapatkan mukjizat persahabatan. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Yesus memberkati. Shalom.